yang Allah jamin bahwa jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah, yaitu hamilul Quran amila bihi, orang yang ahli Al-Quran. Dalam hadis, orang yang hafal Al-Quran itu tidak disebut hafiz Al-Quran. Kalau kita kan sering menyebut hafiz Al-Quran, bahkan ada lembaga rumah tahfidz, pondok pesantren tahfidz. Ini anak kita alhamdulillah Ustadz sudah hafiz Al-Quran. Kalau hafiz itu hanya sekedar hafal. Hafal 30 juz, hafal 5 juz, hafal 2 juz misalnya. Itu hanya sekedar hafal. Mengerti belum tentu. Faham belum tentu. Apalagi mengamalkan. Makanya di dalam hadis, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran itu disebut bukan hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Siapa itu hamil? Hamil itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Perempuan yang di perutnya ada bayi kita sebut wanita hamil. Kenapa orang yang hafal Al-Quran disebut hamilul Quran dalam hadis? Karena orang-orang yang hafal Al-Quran itu tidak terpisah dari Al-Quran yang dia hafal, sebagaimana seorang wanita yang hamil yang tak mungkin dipisah dari janin yang ada di perutnya. Makanya salah satu contoh yang paling sederhana, kalau kita tidak hafal Al-Quran, mau baca surah Yasin misalnya, cari buku Yasin dulu. Kalau kita tidak hafal Al-Quran, ingin baca surah Al-Waqi'ah, ya baca Al-Quran, buka dulu surah Al-Waqi'ah. Kalau kita membaca surah-surah yang lain, Al-Mulk misalnya, ya buka dulu Al-Quran, cari surah Al-Mulk. Karena kita terpisah dari Al-Quran. Sementara orang yang ahli Al-Quran itu di dalam hadis disebut hamilul Quran. Orang yang hamil Al-Quran tidak terpisah. Dia saat baring bisa baca Al-Quran. Dia saat naik motor bisa baca Al-Quran. Saat membawa kendaraan mobil bisa baca Al-Quran. Saat duduk tanpa ada mushaf pun dia lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Hamilul Quran. Dia tidak terpisah dari Al-Quran. Dan disebut hamil saat Al-Quran itu bukan hanya dalam bentuk hafalan, tapi juga dalam bentuk pemahaman serta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sepertinya yang menjadi alasan mengapa ulama-ulama, terutama ulama yang dari Indonesia, yang beliau sampai kepada level hamilul Quran, Allah jaga jasadnya. Allah tidak rusak jasadnya. Bumi tidak menghancurkan jasadnya. Salah satunya adalah yang baru-baru saja terjadi, yaitu Al-Maghfurlah Yai Maimun Zubair. Beliau itu wafat kurang lebih tahun 2019. Meninggalnya di Makkah, wafatnya di Makkah. Dimakamkan di Ma'lah. Ma'lah itu satu kawasan pemakaman yang di situ ada para ulama, ada para masyayikh, ada juga keluarga Nabi. Di situ Siti Khadijah dimakamkan di kawasan itu. Namanya Ma'lah, pemakaman untuk keluarga Nabi dan para ulama. Salah satunya adalah Kiai Maimun Zubair dari Jawa Tengah. Nah, saat dibongkar, karena di Ma'lah itu, di Makkah itu, setiap 3 atau 4 tahun sekali itu makam dibongkar. Dengan tujuan, kalau jasadnya sudah tidak ada, sudah habis, dan biasanya 3 tahun 4 tahun itu sudah tinggal tulang belulangnya saja, atau bahkan tidak ada sama sekali, tulangnya pun juga tidak ada, itu biasanya dimasukkan jenazah baru di lubang yang sama, karena keterbatasan lahan. Kalau masih ada tulang belulang, biasanya dipindah dan diganti nanti
jenazah yang baru, orang wafat yang baru. Setiap 3 atau 4 tahun sekali itu digali. Nah, terjadi ketika kemarin musim haji 2023, makamnya Kiai Maimun Zubair itu digali. Dan jamaah haji terutama yang kloter terakhir itu menyaksikan bagaimana jenazah beliau itu tidak rusak sama sekali. Bahkan telah ditanyakan dan diverifikasi berita itu benar atau tidak kepada petugas yang berjaga di pemakaman Ma'lah itu. Dan memang iya, jasad beliau tidak rusak, tidak hancur dimakan tanah. Sehingga kemudian pemerintah Arab Saudi memutuskan bahwa ini jasad nggak dipindah, tetap di situ aja. Sampai kapan? Iya, sampai dia bisa utuh terus, tidak akan dipindah. Ini yang kemudian menjadi kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada bumi, memerintahkan kepada bumi untuk tidak merusak jasad orang-orang yang ahli Al-Quran, jasad orang yang tidak hanya hafizul Quran, tetapi juga hamilul Quran. Salah satunya beliau. Karena beliau tidak hanya hafiz Al-Quran, tapi juga hamil Al-Quran. Bahkan jauh sebelum beliau, itu juga ada ulama di pemakaman itu juga, asli Indonesia. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin waktu saya umrah bulan Februari itu ziarah. Jadi ziarah ke makam Yai Maimun, ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani salah satunya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah seorang ulama asli Indonesia, asal Banten. Makanya disebut Al-Bantani. Asli Banten. Ulama Indonesia yang diamanahkan pada waktu itu menjadi imam di Masjidil Haram. Kejadiannya sama. Jadi ketika puluhan tahun beliau itu dimakamkan, sudah puluhan tahun beliau wafat, giliran makam beliau yang dibongkar ternyata utuh. Bahkan disebutkan kain kafannya pun tidak kotor. Padahal telah puluhan tahun wafat. Bahkan sampai hari ini kita akan, kalau sempat nanti qadarullah Allah takdirkan ziarah ke sana. Di Ma'lah itu satu petak misalnya segini nih, satu petak. Itu banyak makam, 1, 2, 3, 4 gitu berjejer. Dalam satu petak begini, ada tembok kecil. Nah, di paling pojok itu satu tembok gede, hanya satu makam isinya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Disebutkan pada waktu itu, kata penjaganya, ini makam dikhususkan sendiri karena waktu ketika dibongkar bahkan kain kafannya pun tidak kotor. Sehingga orang takut mau membongkar sekelilingnya untuk ditaruh jenazah baru sebagai bentuk memuliakan siapa yang dimakamkan di sini. Ternyata ulama ahli Indonesia, hamilul Quran, orang yang ahli Al-Quran, Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka mudah-mudahan ini menjadi iktibar untuk kita hari ini, bahwa mungkin kita belum termasuk orang yang banyak hafal Al-Quran. Mungkin tidak sampai 10 juz, mungkin tidak sampai 5 juz, mungkin tidak sampai 3 juz, mungkin juga tidak sampai 1 juz. Mungkin kita hanya hafal beberapa surah. Tapi pastikan bahwa kita bukan hanya sekedar hafal, tetapi juga hamilul Quran. Orang yang mengerti tentang ayat yang kita baca dan mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Karena akan dijamin oleh Allah Subhanahu, jasad kita tidak akan rusak dimakan tanah.